Puji Tuhan, shalom, shalom. Ya, bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu berkat terindah, termulia di dalam hidup ini. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pribadi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, pemegang setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita ingin mendengar apa isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi saluran berkat lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, ini keempat kali, yang sudah 4 kali mendengar, jangan bosan ya. Nama saya Rian Madunde, karena saya pertama kali di tempat ini. Saya melayani di Sumba. Saya sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan saya juga salah satu dosen pengajar di STT yang ada di Malang. Itu saja perkenalan dari saya. Bapak Ibu Saudara, sejak ibadah yang pertama, bagaimana saya secara pribadi sudah berbicara banyak hal tentang kuasa Injil mengubah keluarga. Ibadah kedua, bagaimana lewat Injil yang mengubahkan keluarga itu ada warisan iman bagi anak cucu kita. Dan ibadah yang ketiga, bagaimana kuasa Injil yang mengubahkan keluarga itu mendatangkan shalom. Dan terakhir di ibadah yang keempat, kita akan berbicara bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga, memerdekakan dari penderitaan. Jadi semua yang sudah melayani dari pagi sampai di ibadah yang keempat ini, kita sama-sama akan bebas dari penderitaan. Ya, karena habis ibadah kita bisa ke mall, bisa duduk, ya mau kemana pun. Istilahnya segala tugas yang Tuhan percayakan kita sudah selesaikan sampai di ibadah yang keempat. Mari ambil Alkitab kita. Kita sama-sama akan menerima dan menyeli kebenaran firman Tuhan yang saya berjudul Kuasa Injil Mengubah Keluarga, Memerdekakan dari Penderitaan. Buka di dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42, yang sudah dapat bisa bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat pembukaan kita. Ayub pasalnya yang ke-42. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam teks aslinya bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara lihat penekanan-penekanan yang ada. Berdasarkan kata orang terdengar, aku telah mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri, aku telah memandang engkau. Oleh karena itu aku akan mencabut perkataan sebelumnya. Dan aku telah menyesali itu di atas debu dan abu. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kemudian Bapak Ibu Saudara selesai ibadah di tempat ini, terus merenungkan setiap kebenaran. Dan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, kebenaran itu diteguhkan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Ada satu fakta yang kita semua harus sadari di dalam kehidupan ini, bahwa dosa itu sangat merusak dan sangat membuat manusia itu ada dalam keadaan menderita. Dosa itu bagaimana membuat manusia selalu ada dalam keadaan masalah. Dan satu fakta, sejak Bapak Ibu Saudara dan saya lahir ke dalam dunia ini, itu akan diwarnai dan tidak akan bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Dan bahkan penderitaan itu memperbudak kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang sejak kita lahir sampai kita mengalami kematian, itu ada yang namanya penderitaan. Coba bagaimana dalam keluarga. Ketika keluarga itu dikaruniai seorang anak, tentunya kita bersuka cita. Saya ketika pertama kali tahu istri saya hamil,
Wah, saya nggak bisa berkata-kata Bapak Ibu Saudara. Karena ceritanya panjang. Jadi setelah saya menikah, saya punya teman baik. Terus tiba-tiba dia pulang dari Jogja, dia cerita ke saya. Dia bilang, Rian, setelah mungkin ada 4-5 tahun ya, lama dia nikah duluan dari saya. 4-5 tahun baru dia itu punya anak. Nah, kemudian dia kasih tahu ke saya baru nikah 8 bulan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia pulang dari Jogja, dia bilang, Rian, istriku hamil. Nah, istri saya dengar, dia senang. Tetapi ketika masuk kamar, istriku nangis Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, saya juga mau hamil. Loh, bingung. Saya baru nikah 8 bulan. Ya memang kita pasti berusaha ya, kita tidak membatasi kapan Tuhan kasih itu. Cuman Bapak Ibu Saudara, karena dia dengar temannya hamil, dia juga pengen hamil. Dan itu hari Rabu. Wah, saya bilang gimana ini caranya? Kalau saya lihat dia berani dia nggak hamil, dia stres. Karena dari situ dia dengar kabar itu, dia juga mungkin berpikir ya namanya perempuan, apakah dia ada masalah dan lain sebagainya. Padahal kita sudah periksa ya, kita aman-aman saja. Tetapi nikah 8 bulan, dia belum mengandung. Tetapi yang terjadi apa Ibu Saudara? Rabu kami dengar, saya dengan iman beli tespek. Jadi wah ini mau hamil nggak hamil, ya itu urusan Tuhan. Tapi kalau nggak hamil pasti dia down, dia stres karena teman baiknya sudah hamil. Akhirnya Rabu itu saya beli, saya kasih, dia masuk kamar mandi lama dia keluar Ibu Saudara. Tiba-tiba dia keluar, dia nangis. Wah saya makin takut, wah mati ini saya. Gimana ini? Gimana caranya? Anak itu kan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita yang berusaha, Tuhan yang beracara. Jadi akhirnya dibilang dia hamil juga. Makanya teman saya itu anaknya lahirnya September, anak saya Oktober. Ternyata sudah ada. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, ada kebahagiaan, namun ada penderitaan. Kenapa? Istri saya ketika mau melahirkan mengalami kesakitan. Kita berbahagia diberikan anak dalam keluarga, tetapi istri mengalami kesakitan ketika melahirkan seorang anak. Bapak-bapak juga apa? Kesakitan kantongnya Bapak Ibu Saudara. Ya mau berpikir waduh bersalin, beli popok tiap hari dan lain sebagainya. Bahkan sampai kita menghadapi kematian, orang yang mau meninggal, saya berapa kali lihat ya, orang itu mau meninggal. Betul dalam iman kepada Yesus kita yakin masuk surga, tetapi tetap ada penderitaan, kesedihan. Ketika di saat kita harus berpisah dengan orang yang kita kasih. Penderitaan mewarnai perjalanan kehidupan manusia. Dan ketika dosa membuat manusia ada dalam perbudakan penderitaan. Mengalami penderitaan. Nah kondisi inilah yang terus dicarikan jalan keluar. Namun tidak kunjung didapatkan. Lapangan kerja makin banyak. Makin banyak juga pengangguran. Inovasi teknologi makin berkembang. Dulu sesar tunggu 3-4 hari baru bisa beraktivitas. Ya sekarang 3-4 jam orang yang sesar sudah bisa joget-joget Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali lagi, bapaknya kantongnya yang sakit Bapak Ibu Saudara. Ratusan juta bayar untuk sesar yang hanya 3-4 jam itu. Apa? Bahkan kebijakan-kebijakan, kemudahan-kemudahan yang diberikan tetap membuat manusia ada dalam perbudakan penderitaan. Dan hidup yang menderita membuat kita diperbudak oleh penderitaan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita melakukan segala sesuatu. Apapun itu agar saya bebas dari penderitaan. Mengejar materi. Tidak dapat bebas dari penderitaan. Berusaha menyenangkan semua orang. Kita kompromi agar supaya kita nggak menderita. Wah jangan terlalu idealis. Jangan terlalu benar, nanti orang gak suka bergaul dengan kita. Jangan terlalu jujur, nanti orang sakit hati. Supaya apa? Orang tidak benci, kita tidak menderita. Tetapi yang terjadi, sudah menyenangkan semua orang, sudah kompromi, masih menderita. Nah semua itu merupakan bentuk nyata. Bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat bebas dari penderitaan. Dan dunia mengatakan, supaya engkau bebas dari penderitaan, mari kita cari solusi. Apa solusinya, apa caranya supaya kita merdeka dari penderitaan? Solusi dicari dari waktu ke waktu, bahkan di sepanjang umur kehidupan kita. Tetapi Injil mengatakan satu hal yang menarik. Ketika Injil mengubahkan keluarga kita, lewat kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga kita, ternyata untuk Bapak Ibu Saudara bebas dari penderitaan, merdeka dari penderitaan, menderita adalah solusi bebas dari penderitaan.
Siapa yang menderita Bapak Ibu Saudara? Kristus menderita bagi saudara dan saya. Kristus menanggung setiap penderitaan agar ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam Yesus, engkau bebas dari penderitaan. Makanya seberat-berat apapun kehidupan kita, kalau Bapak Ibu Saudara berjalan bersama dengan Yesus, penderitaan itu menjadi rasa ringan. Amin. Terasa ringan, terasa berat. Tidak sanggup keadaan, tetapi ketika Kristus ada, itu terasa ringan. Sehingga di dalam menghadapi penderitaan, pilihannya hanya dua. Apakah engkau mau menghadapi penderitaan bersama dengan Kristus, atau tetap ada dalam perbudakan penderitaan tanpa Yesus di sampingmu? Kira-kira ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan yang pertama? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dan Ayub ketika dia mengalami sebuah penderitaan di dalam kehidupannya, Ayub itu mengeluh Bapak Ibu Saudara. Ayub itu merasa apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari pasal 1, bahkan Ayub merasa dia itu benar. Kenapa terjadi hal yang mengerikan dalam kehidupan dia? Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah Ayub ini, kita akan malu kalau kita mengeluh sama Tuhan, sakit hati sama Tuhan. Bahkan kita kecewa dengan Tuhan kalau melihat penderitaan yang kita alami hari ini. Siapa yang pernah mengalami seperti Ayub Bapak Ibu Saudara? Ketika sakit dia punya istri bilang begini, matilah dan kutukilah Allahmu. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara lagi sakit, bapak-bapak lagi pilek, terus istrimu datang. Bukan tanya mau obat apa, mau makan apa. Terus dia lihat apa? Yo melayani terus, sakit. Yo mati, kutukilah Allahmu. Ada enggak Bapak Ibu Saudara begitu? Terus kok kita suka mengeluh sama Tuhan? Kita suka kecewa dengan Tuhan. Suka sakit hati dengan Tuhan. Nah Ayub menyaksikan bahwa penderitaan yang dia alami, pasal 42 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub tahu bahwa penderitaan yang dia alami, bahkan Alkitab nggak catat ya, berapa lama Ayub itu ada dalam penderitaan. Bahkan ayat-ayat yang digunakan untuk menggambarkan penyakit yang Ayub alami itu Bapak Saudara. Itu ya mohon maaf, kayak bisulnya itu dalam bahasa aslinya, itu sampai batok kepalanya itu kelihatan. Mengerikan Bapak Saudara. Bahkan teman baiknya, Ayub ini kan orang-orang penting pada waktu itu, dibilang kaya raya. Jadi dia terkenal di daerahnya. Ya bisa kalau hari-hari ini dibilang sultan lah. Kalau apa mungkin Sultan Babatan. Siapa yang gak kenal Sultan Babatan? Semua orang kenal. Tetapi ketika dia ada dalam penderitaan, teman-temannya tidak mengenal rupa Ayub. Betapa mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan teman-teman yang harusnya memberikan semangat, memberikan solusi, malah datang menghakimi Ayub. 3 teman Ayub datang bukan berikan penghiburan, malah apa? Menghakimi. Dan bahkan ketika saya renungkan tidak jarang, kita itu mirip dengan 3 teman Ayub. Kalau ada teman sesama jemaat yang lagi sakit, lagi kena masalah, bukan datang untuk menghibur. Yaitu brur makanya dekat sama Tuhan. Ada Genesis main Rabu, yo datang. Betul maksud kita baik untuk saling mendorong. Tapi sebenarnya itu isinya kita lagi menghakimi. Ada jemaat yang sudah lama gak hadir, tiba-tiba hadir. Woi dari mana? Bercanda. Tapi itu gak menghiburkan teman kita. Gak menghiburkan jemaat. Gak menghiburkan sesama. Dia datang baru mau semangat, engkau matikan semangatnya di dalam datang untuk mencari Tuhan. Dan Ayub mengalami hal ini. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam pasal 42 ini, Ayub akhirnya memahami rencana Allah dalam hidupnya, bahwa Allah ingin membentuk Ayub menjadi pribadi yang dipuji untuk memuliakan nama Allah. Dan seringkali kita hanya fokus kepada penderitaan yang dialami Ayub. Tetapi cerita di dalam pasal ini, dari pasal pertama sampai pasal terakhir, yang menjadi fokus utama, bagaimana pribadi Ayub ini dibentuk melalui penderitaannya, bukan penderitaannya itu sendiri. Dan bahkan kalau kita membaca secara urutan, jauh sebelum Ayub mengalami penderitaan yang diizinkan Tuhan, Ayub itu sudah mengalami penderitaan berkaitan dengan mentalnya. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir dia bisa jadi juru selamat bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya buat dosa, dia datang bawa persembahan. Sekiranya Tuhan bisa mengampuni.
anaknya dari perbuatan dosanya. Dia berpikir dengan harta yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dia bisa sogok Tuhan. Agar supaya dosa anak-anaknya tidak mengalami keadilan Tuhan. Tidak berhadapan dengan keadilan Tuhan. Anaknya yang buat dosa, Ayubnya yang buat persembahan, Bapak Ibu Saudara. Karena dia rasa dia mampu, dia bisa. Dari tindakan itu sebenarnya Ayub itu mengalami satu kekhawatiran yang besar di dalam kehidupannya. Dan ketika Ayub mengalami penderitaan secara fisik, Tuhan tahu yang pertama Tuhan mau ubahkan melalui ayat 1 dan 2 ini. Ayub dibebaskan dari penderitaan mental. Apa yang menjadi pergumulan jiwanya berhadapan dengan dosa anak-anaknya, dengan kondisi keadaan keluarganya, Ayub rindu keluarganya diubahkan. Tetapi dia sendiri sebenarnya saja orang yang secara rohani baik di hadapan Allah. Kenapa buktinya? Istri Ayub bukan menjadi pendamping yang setia ketika Ayub ada di dalam masalah penderitaan. Tapi saya yakin, saya lihat dari wajah-wajah ibu-ibu di sini, ini jauh lebih hebat dari istri Ayub. Amin. Aku menerima engkau dalam suka maupun duka. Aku menerima saat kaya maupun kaya. Ya ada viral ya kapan hari itu. Dia ucapkan janji berkat, ya akan setia walaupun kaya. Maksudnya miskin. Realistis katanya. Yaitu terlepas mereka. Jadi ini Ayub dibebaskan dulu Bapak Saudara dari mental. Bapak Saudara bisa baca ya ayat 7 dan 9. Pasal 42. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat, Ayub merdeka dari penderitaan fisik. Saya ingin baca ayat 10. Ini luar biasa Bapak Saudara ya. Pasal 42 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Baca setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang datang menghakimi Ayub. Yang datang membuat Ayub makin terpuruk secara mental. Tidak mengubah apapun, tidak menghiburkan Ayub. Tetapi yang Ayub lakukan ketika dia mengerti rencana Tuhan. Bukan soal apa menderita yang dia alami. Tetapi bagaimana apa rencana Tuhan di dalam penderitaan Ayub. Ternyata persoalan utamanya ada di dalam diri Ayub. Tuhan ingin membentuk Ayub menjadi alat Tuhan. Menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Menjadi terang bagi keluarganya. Agar melalui Ayub Allah dapat mengubahkan keluarga Ayub. Ayub berdoa Bapak Ibu Saudara. Ini bukti orang-orang yang sudah apa? Damai dengan diri sendirinya. Berdamai dengan Allah. Kemudian bisa berdamai dengan sesama. Ayub bebas dari penderitaan fisik. Dan dua hal ini yang terus dicari solusi sampai saat sekarang hari ini. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda ya. Terlihat baik-baik saja tetapi secara mental enggak lagi baik-baik saja. Bahkan ada fenomena anak muda itu punya second account katanya. Dia bisa menjadi orang lain di akun keduanya. Karena apa? Ingin mengekspresikan diri. Ada gangguan mental. Penderitaan-penderitaan semacam ini akan terus merongrong setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak benar-benar mengizinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub sudah dimerdekakan dari penderitaan mental, dimerdekakan dari penderitaan fisik, dari cerita ini, ya memang ada aktor dua lagi, Elihu dan istri Ayub ya. Elihu itu memiliki arti, bagaimana Allah sendiri, atau arti dari kata Elihu itu berarti Allah sendiri. Artinya ketika Elihu datang, itu adalah penghiburan dari Allah, itu adalah firman dari Allah, itu arti nama Elihu. Ketika Elihu datang, bagaimana Elihu membongkar sebenarnya yang menjadi pokok persoalan dari penderitaan Ayub adalah diri Ayub sendiri. Dialah yang harus dipulihkan lebih dahulu, baru keluarganya. Tetapi ada satu tokoh yang luar biasa saya katakan ya dalam cerita Ayub. Itu istri Ayub Bapak Ibu Saudara. Istri Ayub. Ayub menderita dia tidak ada. Tetapi ketika Ayub diberkati 2 kali lipat, istri Ayub ada. Alkitab mencatat maka Ayub menceraikan istrinya. Enggak ada Bapak Saudara.
Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Ya ada anak-anak yang lahir lagi yang luar biasa. Tetapi Alkitab nggak mencatat dan Tuhan mengganti Ayub dengan istri yang baru. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan mempercayakan pendamping istrinya di sisi Ayub. Seorang istri, apapun kondisi, keadaan istri Ayub, itulah yang terbaik bagi Ayub untuk bersama-sama dengan Ayub melewati setiap penderitaan. Jadi kalau kita melihat istri kita sebagai penderitaan, itu penderitaan yang baik yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, seorang filsuf ya, Sokrates itu ngomong begini, kalau Anda mau jadi laki-laki yang bahagia, carilah istri yang baik. Tapi kalau Anda mau jadi laki-laki yang kritis, yang suka berpikir, carilah istri yang tidak baik katanya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang kritis, ya enggak Bapak Ibu Saudara, ya jawab sendiri. Nah itu kita akan merefleksikan Injil pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Tentang bagaimana Ayub itu mengalami segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Bertujuan untuk membebaskan Ayub dari penderitaan. Nah Injil yang kita perlu refleksikan pada sore hari ini. Penderitaan yang dipandang terlalu besar dan terlalu berat akan memperbudak engkau dan keluargamu. Kadang fokus kita itu kepada penderitaan sehingga tidak dapat memandang Allah yang maha tahu. Jadi apapun penderitaanmu hari ini, Allah itu tahu Bapak Ibu Saudara. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Artinya dia sanggup ada di dalam setiap penderitaan kehidupanmu. Yang maha kuasa sudah memerdekakan engkau dan keluargamu dari penderitaan hidup. Sehingga di dalam keluarga-keluarga Kristen yang sudah diubahkan oleh kuasa Injil, penderitaan itu tidak akan dapat lagi memisahkan engkau dari kasih Kristus. Amin. Inilah yang disebut lebih daripada pemenang. Bagaimana penderitaan, masalah, kekurangan, Paulus bahkan mengatakan ketelanjangan, kemiskinan dan lain sebagainya tidak akan dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Jadi pastikan hari ini, kalau engkau mengatakan Kristus cukup dalam kehidupan saya, maka pastinya tidak ada penderitaan yang terlalu besar yang dapat mengalahkan engkau. Amin. Itu sebabnya kita perlu katakan pada sore hari ini, karena Yesus. Sama-sama katakan karena Yesus. Karena Yesus tidak hanya memberikan kemerdekaan, tetapi rela menderita bagimu. Agar di dalam Dia, di dalam Kristus, engkau mengalami hidup yang merdeka dari penderitaan. Makanya Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah kehidupanmu hari ini, engkau ingat bahwa Kristus tahu apa yang engkau alami dan Kristus sanggup membebaskan engkau dari penderitaan. Masalah apa yang paling berat yang engkau pernah alami hari ini? Adakah yang Kristus gak pernah alami? Kristus pernah alami. Dia ditolak, dia dalam penderitaan, kesendirian, dia difitnah. Apalagi Bapak Saudara, bahkan menaruh batok kepalanya, tempat tidur pun Kristus itu gak punya. Jelas sekali dikatakan. Kita semenderita-menderitanya kita saat sekarang hari ini, kita masih apa? Ada tempat untuk pulang. Masih ada keluarga, tempat untuk kita bernaung. Masih ada anak-anak, bisa menjadi penghiburan Bapak Ibu Saudara. Sehingga yakin dan percaya setiap penderitaanmu hari ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami akibat dosa-dosa kita. Peter Cravath itu mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, Ayub mungkin bahagia dalam arti diberkati. Ya ini seringkali kita berpikir kalau kita bahagia, otomatis kita gak menderita. Nah Cravath bilang Ayub mungkin bahagia dalam arti diberkati, tetapi tidak bahagia dalam arti puas. Ayub adalah mahakarya Allah dan penderitaannya membuatnya menjadi mahakarya yang lebih sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan, mengalami penderitaan yang cukup hebat. Nah sebenarnya Tuhan sementara membentuk kehidupan kita yang pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Justru di saat Ayub ada dalam penderitaan, di situ Ayub melihat kuasa kasih Tuhan, pribadi Tuhan nyata dalam kehidupannya. Bukan dalam keadaan bahagia Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan menderita, nyata pribadi Allah. Bahkan Rasul Paulus mengatakan justru dalam kelemahanku, dalam kekuatanku, kuasa Tuhan sempurna
di dalam kehidupanku. Itu sebabnya kita akan belajar pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga, memerdekakan dari penderitaan. Yang pertama, mengalami Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5, ya bunyi firman Tuhan, berdasarkan kata orang, terdengar, aku telah mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri, aku telah memandang engkau. Ketika Ayub ada dalam penderitaan, ya saya katakan tadi, persoalan utama bukan persoalan fisik, tetapi apa yang ada di dalam diri Ayub. Ayub ketika dia menderita dan melalui penderitaan besar yang Ayub terima, dia ternyata diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan secara pribadi, Ayub banyak mengalami Tuhan dalam penderitaannya. Ayub melihat Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan membentuk kehidupan Ayub, dan inilah sesungguhnya kemerdekaan yang sejati melebihi kemerdekaan dari penderitaan hidup secara mental dan fisik. Jadi mengalami Tuhan membuat Ayub sadar bahwa penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kepuasan yang dialami saat mengalami Tuhan walaupun dalam keadaan yang menderita. Penderitaan ini membuat Ayub mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau hari-hari ini menderita dengan apa yang engkau sementara hadapi dalam hidupmu. Entah itu dalam pergumulan secara kebutuhan, ekonomi, kesehatan, keluarga, anak-anak. Mungkin anak-anak muda dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Belum dapat pekerjaan, engkau menderita menghadapi itu semua. Dari mana pertolongan Tuhan? Engkau perlu sadari bahwa di saat penderitaanmu, Tuhan sebenarnya sementara menemani engkau berjalan setapak demi setapak untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di ujung dari penderitaan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kalau kita menderita dalam dunia ini, kita itu pengen cepat tahu apa akhir dari penderitaan ini, betul? Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, pengennya apa? Kalau boleh langsung mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan itu memilih apa? Untuk menemanimu sehari demi sehari. Di dalam sakit penyakitmu, ketika mungkin suami atau istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita tidak merasakan apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Nah di situ seringkali kita tahu bahwa ada pribadi Tuhan yang mengerti isi hati kita. Ada pribadi Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Nah itulah sebabnya setiap penderitaan orang percaya, ternyata justru di situ engkau akan menemukan mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita mau menghindar dari penderitaan, kecil Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk engkau mengalami Tuhan. Ya Alkitab mencatat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab mengalami hal yang tidak baik. Justru di tengah puncak dari penderitaan, di situ kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Ya banyak sekali, salah satunya ketika bangsa Israel berhadapan dengan penderitaan di dekat Laut Kulsum, di belakang pasukan dari tentara Firaun. Menderita, mereka berseru, bagaimana ini? Mati, nggak ada jalan lain. Menderita secara mental, tetapi justru di situ apa? Mereka mengalami Tuhan dengan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka membelah Laut Kulsum. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat penderitaan, Bapak Ibu Saudara harus melihat itu sebagai kesempatan mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada satu film yang baru-baru ini di Netflix ya, Keluarga Irit. Ya mereka itu sudah seirit-iritnya tetapi dapat masalah Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana suaminya, istrinya, bahkan anak-anaknya itu sudah seirit-iritnya. Tetapi justru ketika mereka ada dalam masalah, mereka menderita ya di film ini. Mereka pada akhirnya tinggal di rumah burung. Tetapi ternyata di situ mereka baru sadar bahwa yang memampukan mereka bertahan di dalam hidup ini, kalau seandainya di dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu saling mengasihi dan saling menerima. Justru dalam keadaan mereka menderita, mereka tahu betapa ayahnya itu mengasihi istrinya. Istrinya tahu bahwa sebaliknya suaminya tahu bahwa istrinya itu mengasihi suaminya. Orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anaknya mengasihi orang tuanya. Dan dosa menjadi sumber utama dalam penderitaan hidup ini. Semua hal buruk yang terjadi saat ini
bukan persoalan sosial semata. Jadi kadangkala kita melihat penderitaan, ada orang yang melakukan yang tidak baik, ya seperti korupsi yang membuat banyak orang rugi. Kita berpikir itu hanya persoalan sosial, persoalan moral. Melainkan hidup yang telah jatuh, tercemar dan diperbudak oleh dosa adalah sumber utama dari penderitaan. Yesus datang ke dalam dunia agar dunia yang telah dikuasai dosa dan diperbudak oleh dosa, membuat manusia ada dalam penderitaan hidup ini, dapat kembali kepada Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi jangan berpikir kemerosotan moral, hal-hal yang tidak baik yang terjadi hari-hari ini makin meningkat. Ya bahkan maksimal Bapak Ibu Saudara. Kami sejahat-jahatnya dahulu tidak pernah ngajak orang tua itu berantem. Kami sejahat-jahatnya dulu, ya bukan lebih baik ya, sebenarnya nggak ada yang lebih baik. Nggak pernah ada anak-anak itu mau ajak guru itu berantem. Ketemu guru tuh kalau boleh kita berbeda jalan, beda jalan. Sekarang berapa banyak anak-anak mukul guru. Guru lagi ngajar mereka ngerokok, ketawa-ketawa. Menunjukkan bahwa apa? Ini bukan persoalan moral semata. Tetapi bagaimana dosa itu sangat merusak setiap kehidupan umat manusia. Dan ketika Yesus menanggung dan menang atas setiap penderitaan dalam dunia. Agar dunia tahu bahwa di dalam Yesus adalah hidup yang merdeka dari penderitaan. Ini tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mau bebas dari penderitaan apapun, engkau perlu meminta bahwa Tuhan, aku mau mengalami engkau secara pribadi di dalam kehidupan saya. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga, memerdekakan dari penderitaan. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengalami Tuhan, akan membawa kita kepada satu step yang lebih maju. Bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri. Ayub pasal 42 ayat 6 dikatakan begini. Oleh karena itu, aku akan mencabut perkataan sebelumnya. Ayub salah menilai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Aku telah menyesali di atas debu dan abu. Setelah Ayub mengalami Tuhan pada ayat 1 dan 2. Ayub tidak berhenti di mengalami Tuhan. Ayub berjalan selangkah lebih maju. Dia mulai apa? Membawa dirinya melangkah kepada pengalaman selanjutnya. Bahwa dia rindu ingin mengenal siapa dirinya. Memang Allah mengenal bahwa pribadi Ayub itu perlu dibentuk. Namun dengan apa yang telah Ayub lakukan, dengan kesalehannya. Ayub sangat saleh Bapak Ibu Saudara. Sudah saleh diizinkan menderita. Sudah saleh dia juga berhasil. Rohani kaya lagi. Nah ini tipe orang yang sulit untuk sadar. Dia merasa sudah benar. Sudah hidup dalam firman. Menerima berkat-berkat Tuhan. Ini Ayub alami. Biasanya sulit untuk sadar, tetapi Ayub menunjukkan satu kualitas kehidupan yang berbeda. Dia mengakui dan menyesali kesalahannya, bahwa penderitaan yang dia alami itu sumber utamanya adalah dirinya yang masih berbuat dosa di dalam hatinya. Ayub merasa benar Bapak Ibu Saudara. Dia merasa tidak punya salah. Ini berhala di dalam diri kita, dalam hati kita. Kita seringkali merasa sudah cukup baik dalam hidup ini. Sudah cukup benar. Sehingga Tuhan harus melakukan apa yang saya mau di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya ketika Ayub mengenal siapa dirinya lewat ayat yang kita baca. Setiap firman Allah yang disampaikan kepada Ayub. Ini bukan instan. Ayub didatangkan oleh saudara-saudaranya. Firman daripada Allah silih berganti. Melalui pribadi Elihu datang dalam diri Ayub. Ayub mengetahui bahwa melalui firman Allah, kasih karunia Allah bagi Ayub, agar Ayub mengenal diri sendiri dan bertobat supaya merdeka dari penderitaan hidup. Itu fungsi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ada yang mungkin wah ini terasa sangat menusuk dalam hati kita. Firman Tuhan itu berfungsi untuk apa? Kita tahu siapa kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Seperti ini firman Tuhan. Kita lihat cermin. Kalau kita nggak pernah menghadap cermin, kita nggak tahu kurangnya di mana.
Kita nggak tahu alisnya sama nggak kiri dan kanan. Merahnya terlalu merah nggak lipstiknya, atau ternyata terlalu pucat. Belah sampingnya miring nggak atau lurus. Kalau kita nggak pernah lihat cermin, kita nggak bisa memperbaiki diri kita. Nah, firman Allah itu lebih berkuasa dari cermin. Bukan hanya memberitahu kesalahan kita, tetapi memampukan kita untuk terus hidup memperbaiki, hidup untuk berubah, hidup untuk terus menuju keserupaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengalami Tuhan membawa kita kepada pengalaman mengenal diri sendiri. Allah yang Maha Kuasa sedang mengubah setiap kelemahan kita. Allah yang Maha Kuasa tahu bahwa apa yang ada menjadi kepalsuan di dalam diri kita. Dan Allah yang Maha Hadir sedang mengubah setiap keterbatasan, kekurangan di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang Maha Suci itu tahu setiap keberdosaan kita. Dan mengenali diri sendiri memampukan saudara dan saya merdeka dari penderitaan hidup. Bisa nggak kita mengakui setiap penderitaan, setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini, terjadi di tengah-tengah keluarga saya hari ini, itu karena salah saya sendiri. Ini tidak sulit. Ya, ini sesuatu yang bukan yang mudah untuk Bapak Ibu Saudara mau mengakui. Saya yang salah. Saya mau memperbaiki diri. Saya mau berubah. Dan saya tidak sanggup berubah. Itu sebabnya saya memerlukan kuasa Injil mengubahkan kehidupan saya. Nah, tidak mungkin engkau mampu mengenal diri sendiri dan mencari Allah tanpa firman-Nya. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya kita manusia itu selalu benar. Kalau kita salah, kembali ke peraturan pertama, kita paling benar. Firman Allah membuat kita apa? Tahu siapa diri kita. Ketika kita tahu siapa diri kita, apa yang harus dilakukan? Kita perlu mencari Allah. Nah, sebab melalui firman-Nya, engkau menemukan hidup yang merdeka dari penderitaan. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kuasa Injil mengubah keluargamu, membuat engkau merdeka dari penderitaan, maka ketika melihat penderitaan dalam hidup ini, mengubah cara pandang kita. Bahwa saat penderitaan datang dalam kehidupan saya, bukan sesuatu yang perlu saya jauhi, perlu saya hindari, tetapi menjadi kesempatan untuk saya mengalami Tuhan dalam hidup ini. Ketika penderitaan datang dalam hidupmu, engkau tahu itu kesempatan untuk kita mengenal siapa diri kita. Sesungguhnya kita orang yang lemah, sesungguhnya kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Sehingga memerlukan Tuhan, memerlukan Kristus di dalam kehidupan saya. Agar supaya apa? Kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Kita tidak melakukan kekurangan yang sama. Dan kita tidak diperbudak kepada dosa yang sama. Membuat hidup kita ada dalam penderitaan. Sehingga yang menjadi kekuatan Injil. Saya undang pemain musik. Yesus memerdekakan dunia dari penderitaan akibat dosa. Sehingga iman kepada Yesus adalah anugerah bagi setiap orang untuk dapat mengalami Tuhan dan mengenal diri sendiri dan merdeka dari penderitaan hidup ini. Dominus omnium dedit apostolis suis potestatem evangelii solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan. Sebab kuasa Injil yang sudah mengubahkan keluarga kita. Membebaskan, memerdekakan kita dari penderitaan. Bukan merdeka dalam artian kita bisa sembarang melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana penderitaan itu tidak lagi memperbudak setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Yesus engkau dimerdekakan dari setiap penderitaan. Haleluya Yesus. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus. Sahabatku, Engkau setia dan sangat baik. Engkau setia
ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Amin. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku Menjadi seperti-Mu. menjadi seperti-Mu, sedangkan hatimu. Haleluya Yesus. Kami rindu hadir-Mu di tengah-tengah hidup kami. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu.